Oke, udah aku record. Terus apa tadi? Sampai mana lah tadi? Nomor dua ini bukannya tugas kita sendiri ya, yang center itu. Aku cek dulu. Misalkan G adalah. Oh, kalau kalau di tugas kita yang ditanya itu S3, bukan D4. Tapi sebenarnya kurang lebih sama sih, sama tugas kita. Ini kepanjangan deh kalau aku bahas. Soalnya aku kemarin tuh pakai ini. Jadi buat buat apa? Buat ngecek elemen-elemen yang dia itu komutatif sama elemen yang lain, aku tuh pakai tabel. Jadi dari tabelnya aku buat tabel, terus aku cek yang mana aja yang komutatif. Jadi nomor dua skip deh. Kepanjangan atau CC enggak? Kepanjangan enggak ya? Coba dulu deh. Coba misalnya kita data deh. Di situ kan ada 8 elemen ya. Yang pertama row 0, row kuadrat, row pangkat 3, mu, row mu, row kuadrat mu, terakhir row pangkat 3 mu. Ini row 0, row kuadrat, row pangkat 3, mu, row mu, row kuadrat mu, row pangkat 3 mu. Ini berarti kan tetap row, kuadrat, row pangkat 3, ini 4 mu, row kuadrat mu, row pangkat 3 mu, row kuadrat, row pangkat 3, mu. Bosan banget sih ngerjain mu. Ini row kuadrat, row pangkat 3, row pangkat 3 berarti. Ini row 0, row 0, row 0, row kuadrat. Terus ini euro, euro itu row pangkat 3 mu ya. Bilang lagi. Bener nggak ya? Oh iya, terus ini mu, sini pangkat 3 mu, ini dari pangkat 3 mu, terus ini kuadrat mu. Nah, ya ampun banyak banget.
Ini enggak nih. Oh ya enggak. Eh, harusnya. Ya, terus, terus. Oh ya benar. Nah, hmm, ya katakanlah gini ya tabelnya. Terus kita mau nyari ini misalnya kita mau nyari semua elemen di G atau semua elemen di D4. Oke, mending aku tulis dulu deh D4 itu apa. Jadi sesuai apa tadi sesuai definisinya ya. D4 itu kan berarti kayak gini. Semua X yang dia itu elemen di D4 sehingga X, Y, ya, X, Y sama dengan YX untuk semua Y anggota G. Kan gitu. Gimana? Berarti misalnya aku ambil, aku cek deh. Kira-kira row ini termasuk di D4 gak? Ya udah, berarti aku cek. Kira-kira buat semua elemen di D4 yang lain ya. Kira-kira row dikalikan mereka sama kayak mereka dikalikan row enggak? Bukan dikalikan sih, di komposisi ya kalau di ini. Kalau di D4 itu. Itu. Nah, sebenarnya jelas sih. Jelas, nggak jelas sih. Cuma elemen di ZD4 itu kalau nggak salah itu dia itu cuma row 0 sama sama Miu deh kalau nggak salah. Miu masuk nggak ya? Oh enggak, bukan. Ntar, kita cek deh. Kalau Ronald, Ronald dikalikan Ronald, dia Ronald. Ronald dikalikan Ro, dia Ro. Terus Ro dikalikan Ronald, dia juga Ro. Berarti kan saya benar. Ronald dikalikan Ro kuadrat, Ro kuadrat. Ro kuadrat dikalikan Ronald juga Ro kuadrat. Saya benar. Terus, misalnya aku ambil contoh yang lain deh. Ronald kalikan Romeo, dia itu Romeo. Sedangkan Romeo dikalikan Ronald, dia itu juga Romeo. Dan ya jelas sih sebenarnya kalau Ronald itu jelas dia itu komutatif terhadap yang lain karena dia itu identitas. Terus kita cek deh misalnya row. Row ini dia itu bukan elemen di center. Kenapa? Karena ada salah satu elemen lain yang dia itu nggak komutatif sama dia. Contohnya, oh ini kalau nggak salah cuma Ronald doang deh. Gimana buktiin bahwa dia itu Ronald doang? Cek aja. Sih. Ini nggak usah bawah. Nah, row dikali, bukan dikali deh. Biasa. Row dikomposisikan sama yang apa ya misalnya. Kalau Ro coba komposisikan sama Mio deh. Kita cek Ro sama Mio. Kalau mereka nggak komutatif,
Berarti row sama mu dua-duanya bukan elemen di center. Kita cek row sama mu. Row sama mu, apakah dia sama dengan mu sama row? Kita cek. Row sama mu dia itu jadi row mu. Ini. Sedangkan mu, mu sama row dia itu jadi row pangkat 3 mu. Jadi mereka tuh nggak sama, nggak komutatif. Nah, dia itu nggak komutatif. Yang ini jadi row mu, yang ini jadi row pangkat 3 mu. Nggak sama. Berarti jelas, baik row maupun mu, dia itu bukan elemen dari ZD4. Dia itu bukan elemen dari center. Kenapa? Karena syarat masuk di center, syarat kamu itu masuk di center, itu adalah kamu itu harus komutatif sama semua elemen di situ. Jadi misalnya ada satu elemen aja yang kamu nggak komutatif sama dia, berarti kamu tuh bukan elemen center. Itu. Di sini gampangannya sebenarnya jelas kalau yang apa komutatif dia itu oh saya kalau nggak salah ya, apanya tahu deh. Kayaknya row kuadrat mu juga elemen center deh kalau nggak salah. Nah, nah, kita cek nih. Tadi row sama mu udah gugur ya. Ini udah gugur, ini udah gugur. Atau mu juga udah gugur ya. Intinya row sama mu dia itu udah nggak gugur karena di mereka itu nggak komutatif. Kita cek sekarang row kuadrat. Row kuadrat kalau sama sesama yang row-row ini jelas komutatif sih. Misalnya row sama row, misalnya row kuadrat sama row, terus row sama row kuadrat itu kan komutatif jelas. Tapi coba sekarang row kuadrat sama yang ada mu-nya nih, sama yang ada mu-nya nih. Misalnya row kuadrat row mu, row kuadrat kita operasikan sama row mu misalnya. Dia itu jadi row pangkat 3 mu. Sekarang kalau kebalikannya apakah sama? Kita lihat row mu dikalikan sama row kuadrat. Dia itu juga row pangkat 3 mu. Ternyata sama. Ya, oke, ya sama. Ada nggak kira-kira yang nggak komutatif sama dia? Hmm, rho kuadrat mu, kalau rho kuadrat sama mu misalnya. Misalnya aku ambil rho kuadrat sama mu. Kita cek. Rho kuadrat sama mu, rho kuadrat mu. Terus mu sama rho kuadrat juga rho kuadrat mu. Masih komutatif ya. Coba cek lagi rho kuadrat sama rho pangkat 3 mu deh. Rho kuadrat sama rho pangkat 3 mu, dia itu jadi rho mu. Terus kalau dibalik, rho pangkat 3 mu sama rho kuadrat, dia itu jadi Romeo. Oke, dia nggak sama. Dia sama nggak tadi? Oh, sama ya? Sama. Berarti dia masih komutatif. Berarti rho kuadrat dia itu termasuk di elemen senternya. Karena dia itu komutatif terhadap semua elemen yang lain. Ya intinya kalau kalian nyari center dari D4, tinggal kalian bikin tabel kayak gini aja, terus kalian cek. Kira-kira misalnya aku mau ngecek nih, Ronald apakah dia masuk di DZD4, ya cek. Ronald sama elemen-elemen lain dia komutatif gak? Kalau kalau semuanya komutatif berarti masuk. Terus terus tadi row, kenapa row tadi nggak masuk?
Karena rho sama mu dia itu nggak komutatif. Terus kenapa mu juga nggak masuk? Karena mu sama rho tadi nggak komutatif. Sekarang rho kuadrat. Ada nggak kira-kira elemen yang itu nggak komutatif? Kalau ada berarti nggak masuk. Kalau nggak ada berarti kan semuanya komutatif sama rho kuadrat. Nah kalau gitu kan berarti rho kuadrat masuk di situ. Tadi aku sekilas cek rho kuadrat sama rho nol ya komutatif. Rho kuadrat sama rho komutatif sama rho kuadrat komutatif sama rho pangkat 3 komutatif. Sama mu tadi juga komutatif. Sama rho mu tadi ini sama ini mana tadi? Sama rho mu, rho pangkat 3 mu sama rho pangkat 3 mu masih komutatif. Terus rho kuadrat sama rho pangkat 3 mu juga kayaknya komutatif. Rho sama-sama rho mu. Berarti kan jelas bahwa dia itu elemen di senternya. Buat yang lain kalian bisa cek sendiri apakah dia elemen di ZD4. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Buat nomor 2 yang A ya. Oh enggak, yang A itu cuma tinggal ngedata semua elemen di D4 ya. Jadi kalau yang A itu berarti tinggal kalau yang A dia itu kalau misalnya kita mau jawab yang A nih. Ini yang B berarti. Yang B, kalau yang A ya tinggal tulis aja di 4 itu apa aja. Berarti kan rho 0, rho, rho kuadrat, rho pangkat 3, terus apa lagi? Mu, rho mu, rho kuadrat mu, sama rho pangkat 3 mu. Kalau yang A tinggal, kalau yang A tinggal kalian tulis kayak gini. Harusnya aman, harusnya udah selesai. Karena yang diminta cuma semua anggota dari D4. Nah, sedangkan kalau yang B, yang kayak tadi, kalian data tabelnya, kalian cek yang mana aja yang saling komutatif. Gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Itu cara buat tabelnya, Hud. Yang mulai dari baris Romeo, Hud. Yang mana? Baris yang mulai baris Romeo. Ini. Ya, itu ke bawah itu kan agak susah buatnya. Itu Oh, modelnya gimana? Apa ada rumusnya apa gimana gitu? ada. Misalnya kalian mau ngitung ini ya. Ini kalikan yang mana misalnya? Semua yang di kolom semua. Oke, kalikan sama rho kuadrat ya katakanlah. Rumusnya tuh cuma satu. Oke, ya terus. Rumusnya tuh cuma satu kemarin ditulis di papan sama ibu. Jadi rho pangkat K dari mu dia itu sama dengan mu rho pangkat n min K kalau nggak salah. N itu apa? N itu tergantung dia dihidral ke berapa. Jadi misalnya kita lagi bicara D4 tadi itu. D4 berarti kan rho dikalikan mu. Rho ini kan rho pangkat 1 berarti ya. Berarti rho mu itu sama dengan mu dikalikan, sorry, kebiasaan ngomong dikalikan ya. Sebenarnya bukan dikalikan ya. Rho mu sama dengan mu dikali ini. Mu rho pangkat 4 min 1. Karena ini 1 ya. Berarti kan rho mu dia sama dengan mu rho pangkat 3. Nah, pakai sifat yang ini, ya satu rumus ini aku pakai buat semua. Misalnya tadi aku ngitung yang ini deh, rho mu sama rho kuadrat katakanlah. Aku ngitung rho mu sama rho kuadrat. Ya udah berarti kan ini rho mu rho kuadrat.
Terserah mau kamu row kuadrat yang di kanan apa row kuadrat yang di kiri. Tapi karena biasanya ibunya pakai row yang di kiri, ya udah berarti aku hitung ini. Nanti row kuadrat aku tuker gitu. Nah, berarti kita mau hitung mu row kuadratnya apa kan? Ya udah pakai rumus ini. Mu row kuadrat, sorry. Mu row kuadrat itu kan juga berarti row pangkat 4 min 2 mu atau mu row kuadrat sama dengan row kuadrat mu. Berarti kan kita ganti row sama row kuadrat mu, gitu kan? Terus karena dia berlaku sifat asosiatif, berarti kita boleh hitung ini dulu. Berarti ini sama dengan row pangkat 3 mu. Gitu. Yang lain juga Oke, aku oke. gitu. Sun, Sun. Oke. Ada lagi yang mau ditanyain? Jangan sungkan-sungkan guys. Aku bukan dosen. Aman, Dut, aman. Oke, oke. Oke. Oh iya, belum mau jawab yang itu. Mau lanjut kah? Lanjut, lanjut. Oke. Ini kalian mau sampai jam berapa? Sampai selesai. Terserah awakmu, Sakel, Dut. Hah? Terserahmu. sakel. Terserahmu. Oke, oke. Nomor 2 aman, nomor 3. Dalam SL3R untuk sebarang A, B, C-nya elemen di R, misalkan D, ah, misalkan D, A, B, C adalah determinan dari itu ya, determinan dari 1 AB, 01C sama 001. Tunjukkan bahwa H yang dia itu elemen dari apa? H yang dia itu himpunan dari semua nilai D ABC, di mana ABC-nya itu bilangan real, tunjukkan bahwa H-nya adalah subgrup dari SL3R. Kalau nggak salah ini ada nggak sih? Pernah nggak sih ini? Aku lupa. Ini, ntar aku cek dulu deh. Ada, Dut, ada. Ada ya? Ini anu nggak sih? Pernah nggak sih? Ntar aku cek tugas-tugasku deh. Yang mana deh?
Oh iya, ini nomor nomor apa yang dia itu apa namanya? Ya ya ada. Aku share screen dulu. Yang nomor 4 kan ya? Sama sih. Ya, yang nomor 4 ini. Ini udah kita kerjain mah. Aku bahas dari sini aja deh. Tadi nomor 4 ya. Oke, diketahui suatu himpunan. Saya pilih dulu. Nah, diketahui suatu himpunan H. Kelihatan nggak? Apa kurang gede? Nah, mana ya? Kelihatan. Oke, sip. Oke, kita definisikan D-nya ini. Eh, bentar. D itu determinan apa himpunan sih? Apa matriks sih? Tapi oh dia itu, oh dia kurung siku ya yang di ininya. Oke. Oh, ini kurung siku, Den. Ya, sama berarti. Ya, sama. Dia bukan determinan ternyata. Berarti sama. Jadi, D itu suatu matriks ya, satu AB, 01C sama 01. Kita mau buktiin bahwa himpunan H yang memuat semua matriks tadi, dia itu subgrup dari SL3R. SL3R itu apa? SL tuh tadi kalau nggak salah himpunan semua matriks 3 kali 3 ya, karena ini 3, berarti ini kan 3 kali 3. Terus ini R berarti semua elemennya himpunan bilangan real. Nah, berarti H itu kita akan buktikan bahwa dia itu subgrup dari SL3R. Nah, kata lain pertama kita mau buktiin dulu. Dia itu apa ini apa sih? Oh, di sini aku ketukar sih. Aku buktiin dulu bahwa dia itu elemen apa? Himpunan bagiannya. Terus kedua aku buktiin, terus kedua aku buktiin bahwa dia itu nggak kosong. Ya, mungkin kita dari yang B dulu deh, biar lebih gampang. Yang pertama kita buktiin dulu bahwa H ini dia tuh bukan himpunan kosong. Karena kan syarat dari subgrup itu dia tuh nggak boleh himpunan kosong ya. Itu jelas bahwa H itu nggak kosong. Kenapa nggak kosong? Dengan salah satu elemennya adalah ini, ya identitas. Aku ambil contoh identitas. Identitas itu kan 100, 010, 100, 1. Kalau kita bicara dimensi 3 ya. Elemen identitasnya itu matriks 100, 010 sama 001. Dia itu jelas elemen dari H. Dia itu jelas elemen dari H. Kenapa? Ya, karena kalau kita ambil A, B, C-nya 0 semua, ini kan jadi identitas. 100, 010, 010, 1. Dia jadi ini. Berarti jelas bahwa dia itu elemen di H, sehingga berarti H-nya itu nggak kosong. Gitu. Oke, yang pertama itu. Yang kedua, kita buktikan bahwa dia itu apa namanya? Subset ya tadi ya, apa atau himpunan bagian dari G. Kita buktikan bahwa H itu himpunan bagian dari SL3R. Berarti kita buktikan bahwa semua elemen di H atau semua bentuk D yang kayak gini-gini, semua matriks D, A, B, C ini kita buktikan bahwa dia itu elemen di
SL3R gitu. Perhatikan bahwa ABC adalah matriks segitiga atas, jelas ya. Matriks segitiga atas kan kayak gini. Dia tuh diagonalnya 1, 1, 1, terus di bawahnya diagonal dia 0 semua. Berarti kan dia itu matriks segitiga atas. Akibatnya determinannya sama dengan perkalian elemen-elemen diagonalnya. Di sini aku manfaatkan bahwa dia itu matriks segitiga atas, sehingga itu nyari determinannya gampang. Kalau matriks segitiga atas, atau matriks segitiga bawah, atau matriks diagonal, eh, determinannya dia itu kan sama dengan perkalian dari elemen-elemen dari matriksnya. Berarti determinan dari DABC ini adalah 1 kali 1 kali 1. Tinggal lihat dari diagonalnya aja. Nah, berarti kita punya determinan dari DABC adalah 1 kali 1 kali 1, yaitu dia 1. Untuk semua D, mau berapapun ABC-nya, mau diisi 001 lah, 000 lah, atau 100, 100, 100 lah, sama aja. Determinannya pasti 1. Akibatnya, jelas bahwa H itu yang didefinisikan tadi merupakan himpunan bagian dari SL3R. Kenapa? Karena SL3R dia itu kan himpunan semua matriks 3 kali 3 yang determinannya dia itu 1 atau min 1. Atau kalau nggak salah sebenarnya di beberapa referensi yang aku baca, dia itu SL ini cuma merujuk ke yang determinannya 1 sih. Kalau nggak salah. Ya udah. Berarti kan karena determinannya 1, jelas dia itu apa himpunan bagian dari ini. Tuh. Sampai sini ada yang mau ditanyain nggak? Di poin A sama B. Sebelum kita buktikan bahwa H itu grup. Manut. Aman ya? Oke, karena aman, lanjut ke poin C. Nah, poin C, setelah kita buktikan bahwa dia nggak kosong, dan kita udah buktikan bahwa dia itu subset dari SL3R tadi, ya udah, kita tinggal buktikan bahwa H itu grup terhadap apa nih? SL3R ini grup terhadap perkalian ya, kalau nggak salah. Ya, berarti kita tinggal buktikan bahwa H itu grup terhadap perkalian. Nah, terakhir poin C. Di sini aku nggak pakai yang kayak tadi ya. Kalau tadi kan aku buktikan bahwa dia tuh tertutup sama punya inverse. Nah, di sini aku langsung pakai teorema yang itu. Kalau kalian ingat ada teorema itu untuk membuktikan bahwa dia itu subgrup. Tinggal kita buktikan yang pertama tadi ya, tak kosong dan dia subset. Nah, yang terakhir kita tinggal buktikan bahwa untuk sembarang A dan B elemen di H, ini ya, untuk sembarang A, ini A-nya, dan B, yang dua-duanya elemen di H, kita akan buktikan bahwa AB inverse atau BA inverse, dia itu elemen juga di H. Kayak gitu. Jadi di sini aku tinggal pakai itu, nggak pakai yang apa ya, nggak pakai apa sih namanya, nggak pakai yang tadi yang bukti tertutup sama punya inverse. Langsung aku kumpulin jadi satu, langsung aku gabung jadi satu, buktikan bahwa AB inverse dia juga elemen di H. Ya udah, misalkan A-nya itu ini 1AB 01C 001, dan B-nya itu 1DE 01F 001. Di sini aku pakai variabel yang beda ya, biar nanti enggak enggak selalu sama. Hmm. Oke. Terus karena tadi kita membuktikan AB inverse itu elemen di H, ya udah kita buktiin dulu B inverse-nya itu apa. Kita cari dulu B inverse-nya itu apa. Nyari B inverse kan ya kalau 3 kali 3 lumayan sulit sih sebenarnya. Kalau 3 kali 3 nyari B inverse-nya itu ini. Gimana caranya sekiranya B dikalikan B inverse dia tuh jadi identitas.
Gimana caranya? B dikalikan B inverse, dia itu jadi ini, jadi identitas. Nah, pertama itu aku tinjau D-nya. Pertama aku tinjau D-nya waktu itu. D, ini kan kita kalikan nih, B dikalikan B inverse. Kita kalikan B dikalikan B inverse. eh ini gimana deh? Wow. B dikalikan B inverse. Berarti kan buat dapetin elemen di yang ini ya. Buat dapetin elemen di... Sek, mending pakai. Mending oret deh. Oke. Sekarang waktunya ngoret. Di sini aja deh. Tadi apa? Aku lupa. Oh iya. Tadi aku misalin B-nya itu 1 DE, ini F ya. 11000. Nah, aku mau nyari B inverse-nya kan. Yang pertama, kita harus tahu bahwa B dikalikan B inverse, dia itu pasti harus sama dengan identitas, atau dia I. Kalau di matriks identitas tulisnya I ya, I gede. Ya berarti kan B-nya tuh ini 100, D10 atau 1DE, 1DE 01F 00, aduh 001. Ini kita katakanlah B inverse ini eh saya. Ya katakanlah kosongin dulu ya, karena nggak tahu elemennya apaan. Terus I ini kan 100 010 001 kayak gini. Ya udah, pertama sebenarnya jelas ini sih. Jelas ini juga matriks segitiga atas sih harusnya. Bentar. Kita lihat dari ininya dulu deh. Paling bawah dulu kita isi paling bawah. 0 0 kali 1 sorry. 0 kali yang di sini 0 ya. 0 kali yang di sini 0, terus 1 dikalikan yang di sini harus sama dengan 0. Berarti kan yang di sini jelas 0. Gini-gini. Ini 0, ini sesuatu pasti 0. Ini 0, ini sesuatu pasti 0. Ini 1 dikalikan sesuatu harus sama dengan 0. Berarti tadi kan 0 tambah 0 tambah 1 kali sesuatu sama dengan 0. Berarti ininya 0. Jelas. Terus kita mulai ke atasnya. 0 dikalikan 0 dikalikan ini 0. Karena jelas 0 ya. Terus 1 dikalikan sesuatu ini berarti katakanlah ini X deh. Katakanlah X. 0 dikalikan ini 0. 1 kalikan X, X. F dikalikan 0, 0. Berarti kan 1X plus 0 sama dengan 0. Berarti X-nya 0. Berarti jelas ininya 0. Terus ke atas deh. Atau ke sini deh. Ke sini berarti ini kali ini ya. Eh, ya ini kali ini. Ini 0, ini 0, ini 1X. Katakanlah ini X ya. Ya berarti kan 1X plus 0 sama dengan 0. Atau X-nya sama dengan 0. Terus ke sini. Berarti ini kali ini. 1 kali X, X. D kali 0, 0, E kali 0, 0. Berarti X plus 0 sama dengan 1. Berarti X-nya sama dengan 1. Alah, nggak bisa dihapus. Ini 1. Ini nanti juga pasti dapat 1-1. Aku singkat aja. Oke, terus kalau udah gini, aku gede.
berarti kan thread dikalikan thread sama dengan 0. Ini katakanlah X ya. 1 kali X, X. D kali 1, D. E kali 0, 0. Berarti kan X tambah D plus 0 sama dengan 0. Berarti kan X-nya sama dengan min D. Berarti ini nggak bisa dibikin. Nah, ini. Berarti kan ini yang X di sini kita ganti sama min D. Itu. Terus nyari yang di sini dulu. 01F dikalikan bla 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 sama dengan berarti ini sama dengan 0. 0 dikalikan yang atas ini 0. 1 dikalikan ini katakanlah ini X berarti X ya. Terus terakhir F dikalikan 1 F sama ditambahin sama dengan 0. Berarti X sama dengan min F. Berarti X yang di sini kita ganti sama min F. Terus terakhir di sini, berarti kita atas kalikan sini. Ya, 1 kali, ini katakanlah X ya. 1 kalikan X, X. D kalikan min F, min DF. E dikalikan 1, E. Sama dengan 0. Berarti kan X-nya sama dengan DF min E. Nah, dari situ aku ganti. Ini aku ganti X. F ini DF min E. Nah, dari situ aku dapat by inverse-nya ini. Itu ceritanya. Balik ke tadi. Aku dapat ini. Aku dapat by inverse-nya sama dengan 1 min D, DF min E, 0, 1 min F, 0, 0, 1. Aku dapat itu. Nah, baru dari situ, deh, enggak. Nah, sengaja. Nah, dari situ kita apa namanya? Hitung AB inverse-nya apa. Di sini bisa kalau nggak salah bisa pakai AB inverse atau BA inverse sama aja. Ya sama aja harusnya. Nah, di situ aku hitung A-nya tadi aku masukin ini sesuai pemisalan ya. Terus B inverse-nya dapat ini. Aku hitung. Ya kalikan kayak biasa, matriks 3 kali 3 nggak terlalu lama. Dapat 100 ini. Nah, ini kan jelas bentuknya ini sama aja kayak kayak ini, kayak kayak D ini. Inti dari D ini kan dia itu pertama diagonalnya satu semua. Terus dia itu matriks segitiga atas, berarti kan ini nol semua. Terus di sini tiga bilangan dia itu bilang real. Nah, berarti kan sama. Apa namanya? AB inverse ini kan juga kayak gitu. Yang pertama dia itu matriks segitiga atas, terus diagonalnya satu semua, terus di atasnya di kanan apa di sini terus di sini itu diisi oleh matriks apa diisi oleh elemen bilangan real. Berarti jelas bahwa dia itu elemen dari H. Nah, karena dia elemen dari H, berarti kan teoremanya terpenuhi. Berarti jelas bahwa H adalah subgrup dari SL3R. Gitu.
Ada yang ingin kalian tanyakan? Ini pembahasan nomor berapa tadi? Nomor 3 ya. Pendek sebenarnya. Kalau lihat di sini lumayan pendek. Kalau dari sini pendek. Dia cuma yang pertama buktiin dia subset, yang kedua nggak kosong, ketiga buktikan AB inverse juga elemen di situ. Udah, sependek itu. Nah, ada lagi yang mau ditanyain? Lanjut dulu. Lanjut ya. Oke, oke. Nomor berapa berarti? Oke, nomor 3 udah, nomor 4. Nomor 4 sikelnya apa ya? Lupa aku. Oh, sikel tuh yang dibikin gini ya, kalau nggak salah. Yang gini, gampang ya? Gampang nggak sih? Nomor 4 ya. Nomor 4, gimana tadi? Oke, nomor 4 kita diberikan F. Ini yang bawa ke sini. Nah, diberikan F. Oh, dia S6. F dan G S6, elemen dari S6, di mana F-nya itu adalah 631542. 631542. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus G-nya tadi 231465. 231465. 1, 2, 3, 4, 5. Terus yang ditanyakan, yang pertama tentukan sikel dari F dan G, gampang ya. Nah, F sama dengan, kita bikin sikelnya. Kita buat dulu satu ya. Terserah sebenarnya mulai dari mana, sama aja. Aku mulai dari satu. Ini 1 ke 6. Masih ingat gak kalian sikel? Yang Masih, sikel-sikel itu. masih. Ya. Berarti apa nih? Satu, bantulah, bantulah. 1, 6. 6, 2. Bisa main wes, sin jawab wes. Sam. Lanjut. Lanjut, no, lanjut, no. Ayo Sam. Tiga, 3. satu. Balik yo. Yes, tutup. Lanjut, no, Dewi. Kau naik. Iki Ah, empat, main. empat ini ada yang belum berarti ya. Ipan, 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 Ipan. Evan, Evan. Ayo Hisam aja Hisam. Empat, empat, empat. 4.
lima Ut. Ya, wes ya. Ya wes, 4. Ya wis iya mari. Gampang ya. Kalian kerjain sendiri Ya, mah. ya langsung lima 4. tau. Langsung Hah? nomor lima. Langsung nomor Kita. lima. Oke, Sembarang sih oke. sembarang sembarang. Sembarang Yang, gak apa wis. Ngawur iki Terserah iki. kamu. loh, Terserah iya. terserah. Ya wes, yang F bundaran GC. F komposisi G berarti ya. F komposisi G. Berarti kan kita kerjain dari G dulu nih. Jangan lupa ya, kalau ada komposisi kita kerjain dari yang kanan dulu. Berarti PSM. Satu ke piro. Kok kau Sing iki. Sing F bundaran G. Satu ke berapa? oh, juga aktif. Ayo, Wiro. ayo. Sing GC, sing GC. Ivan saya lo. Satu ke dua itu. Itu kan. Dua. Terus ke F. Dua ke berapa? Dua tiga. Berarti 1,3. Terus 3. Ning di G ke berapa? Terus kerja dulu. Ayo. Tiga ke satu. Tiga ke satu. Satu Ya. ke enam. Ah, pinter. Masya Allah. Alhamdulillah. Ayo, ayo, ayo. Terus lanjut, lanjut. Piro, piro, piro. Terus saya terus terus. Terus, terus, terus. Terus not. Aku. Ayo, terus nah. Piro? Ivan loh. Ivan masa aku terus. Wis bisa meh. Aku Ivan sing lali. C. Peserta. Yud. Aku Ivan lali. sing Peserta C. lu punya. Ivan sing C, Ivan sing C. Ayo, SM. 6 ke Udah piro? habis enam. Enam, enam Hmm, ke lima. yang G. Terus yang F, 5 ke berapa? Lima ke empat. 4. Terus Terus 4. ting, ting. Empat, empat ke empat. Terus. Ke lima. Hmm, terus 5. Lima enam enam dua. Yang 2. Terus 2. Yes. Yes, Dua ke yo. tiga. Yes, mari. Yes, mari. Ngono tok stres. Terakhir, Ivan. Saya ingat gak kalau Evan First? Gimana? Lupa Ut. Kalau Evan First itu tinggal dibalik. Jadi, ini, kayak, nggak ini, kayak gini ya. Aku tulis di mana ya namanya? Ini wes. Evan First. Berarti itu dibalik. Bawah jadi atas. Gitu gampangnya. 631 542. Terus ini 1 2 3 4 5 6. Terus habis dibalik, kalian urutin aja. Ini kan nggak urut nih. Ini udah benar sebenarnya. Cuma urutin aja. Jadi 1 2 3 4 5 6. Gimana cara ngurutinnya? Ya lihat satu ya sini kita tarik ke sini. Berarti kan 1 3. 1 3. Terus 2 tadi 6. 3 tadi 2. Terus 4 tadi. Ini malah aku lah yang ngerjain. 4 5. 5 tadi mana 5? Ini ya. 5 tadi 4. Terus 6. 6 6 1. Itu. Wes, tinggal dibalik aja sebenarnya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Mari ya berarti ya. 1 2 3 4 5 6. 3 6 2 5 4. 3 6 2 5 4 1. Atau oh ya sikel yang ditanya ya? Belum, belum berarti belum. Ayo, ayo kerjain, kerjain. Ini piro sikle. Pan. Mulai dari satu. Satu kemana, Van? Satu ketiga. Hmm. Tiga kedua. Ya. Gimana Ut? Iya benar-benar. Ya, dua ke enam.
6 ke balik lagi. Mm-mm. Terus, 1, 3, 2, 6. 4 ya. 4, 4 ke 5 udah. 5. Nah, wes. Atau gampangnya, F inverse itu kalian bisa kayak tadi ya. Kalian cek dari bentuk awalnya kayak gini, terus dibalik, terus diurutin. Atau kalian bisa langsung dari sikelnya. Kalau kalian cek dari sikelnya, kalau tadi kan dibalik atas bawah. Sekarang dibaliknya itu dari kanan ke kiri. Ini kan kiri ke kanan 1623. Berarti kan kalau F inverse dibalik dari kanan 3 3261 dari kanan ke kiri sekarang 3261 terus 54. Loh, kok beda sama ini? Ya sebenarnya ini sama aja, ini nggak beda. Cuma urutannya aja yang beda. Sekarang kita coba lihat dulu. Kita nih mulai dari satu lagi nih misalnya. Kalau dari sini kan satu berarti habis satu kan tiga. Sini tiga. Terus tiga ke dua, dua ke enam, enam ke satu, tutup. Terus kita sini mulai dari empat yang lebih kecil misalnya. Empat ke lima, lima ke empat, sama aja. Itu, ini sama aja. Aman aman. Ada Aman. yang pertanyaan? Oke, jadinya gitu ya. Nyari inverse, bisa kalian langsung balik dari yang awal, terus kalian bikin sikelnya sendiri. Atau kalian bisa lihat sikel dari sikelnya yang F, terus dibalik dari kanan ke kiri, terus urutin sendiri. Oke, nomor 4 aman, lanjut nomor 5. Diberikan grup U18. U18 itu kalau nggak salah kemarin itu himpunan semua bilangan apa? Lupa aku. Semua bilangan ini ya. Apa namanya? X, X18 modulo ya. Ini bicara modulo. Sehingga FPB dari X sama 18 dia sama dengan satu. Berarti dia kan isinya C. Kita kerjain di sini lagi deh. Tadi mana tadi? Sini. Nomor 5. Pertama dia itu nah, kita punya U18. U18 dia itu tadi kalau nggak salah UN ya, aku tulis UN-nya dulu ya. UN itu semua semua X modulo N di mana FPB X, N sama dengan satu. Ini. Nah, berarti isi dari U18 apa aja? Oke, sekarang aku tanya siapa ya? Ada yang rela jadi volunteer gak ya? Sam, mau gak Sam? Jelas lah lu, tapi gak ngerti itu FBB. Oke, ini. Ivan, Ivan Ivan aja. mau Ivan. Sing kena aku foto goblok karo Isem iki. Yang perempuan aja. Ayo yang perempuan. Kon saya tunjuk sih, Ivan. Isem aja, Hud. Jangan nunjuk, Hud.
Ah, isin kok. Lanang kok isin. Eh, terang ya, Hud. Biar Oke, anu. nih. Kita kan intinya nyari semua modulo N. Kalau modulo kan berarti kan mulainya dari 0 sampai 17 kan. Kan kalau Z18, ini U18 nih sebenarnya asalnya dari Z18. Jadi U18 itu sebenarnya subset, subset ya. Ya subgrup sih. Kalau nggak salah subgrup deh. Nanti koreksi aja kalau salah. Kalau nggak salah ya. Subgrup dari Z18. Kalau Z18 kan dia isinya 0, 1, 2, 3 sampai berapa? Sam. Oh, Z18 isinya sampai piro? 17 atau 18? 18. 17. Oh, salah, salah. 18 itu masuknya 0. 18 itu masuknya 0. Oke. Terus, nah dari situ cek di sini yang FPB-nya 1 sama 18 itu apa aja. Udah gitu aja sebenarnya. 0 sama 18 FPB-nya 1 nggak, Sam? Hmm. Iya, iya, iya. Iya lah. Ya, aku gak ngerti. 0 itu kan Aku misalnya lupa. Hud. gini-gini. FPB 0 itu kan sebenarnya bisa diwakili yang lain ya. Bisa 0, bisa 18, bisa -18. Misalnya aku tulis FPB 18 sama 18. Dia berapa? FPB dari 18 sama 18. Ya, Ivan, Ivan. Dia itu 18, dirinya sendiri. FPB dari Oh. A sampai A itu pasti dirinya sendiri ya. Gak Oh. mungkin, kan ini, gini toh. Apa? FPB kan faktor persekutuan terbesar. Nah, berarti kan intinya faktor yang sama, yang paling besar. Nah, 18 itu kan faktor dari 18. Berarti 18 yang ini dia punya faktor 18 yang ini juga punya faktor 18. Berarti kan 18 juga sama faktornya yaitu 18 sendiri. Tuh. Yang paling besar ya 18. Atau kalau dijelasin satu-satu, kalau mau didetailin satu-satu, faktor dari 18 apa aja sih? Satu, dua, tiga, empat enggak ya? Empat enggak, lima enggak, enam, 9, 18. Ini kan kalau mau dilihat. Nah, ini semua. Terus kalau 18 yang satunya sama satu, dua, tiga, 6, 9, 18. Berarti kan kalau kita nyari faktor persekutuan besar, kita nyari yang sama, yang paling besar. Ya semuanya sama kebetulan karena bilangnya sama. Berarti yang paling besar kan ini. Penuh. Berarti 0 nggak masuk karena dia nggak satu SPB-nya. Terus sekarang 1 sama 18. Pan, SPB-nya 1 nggak? Oh, ya satu. Oke, masuk berarti. Dua masuk nggak? Bukan, bukan. Nggak masuk karena FVB-nya 2 sama 18 itu nggak satu. Terus tiga masuk nggak? Ya, Ya, kenapa? tiga FFP-nya soalnya. Ya, FVB-nya 3. 4, Eh, iya, 4 FVB sama 18 berapa emang? satu nggak sih? Dua Dua juga. ya? Iya, jadi intinya sebenarnya nyari U18 itu gini, gampangnya gini. Kalian cek dulu semua faktor prima dari 18. Faktor prima dari 18 itu kan ada dua doang toh, yaitu 2 sama 3. Lihat dari sini aja deh. Lihat dari ini deh. Faktor prima dari faktor prima dari 18 kan ini nggak prima.
ini enggak prima, ini enggak prima, ini enggak prima. Berarti kan cuma 2 sama 3. Nah, U U18 itu sebenarnya adalah Z18, cuma ada yang dibuang, yaitu dua, yang kelipatannya 2 sama yang kelipatannya 3. Jadi sebenarnya tinggal kalian buang aja semua kelipatan 2 sama kelipatan 3. Jadi kan jelas. Kalau tadinya ini apa 0 sampai 18, berarti kan jelas sekarang buang semua kelipatan 2 sama kelipatan 3. 0 masuk kelipatan 2 sama kelipatan 3 juga masuk sih. Berarti buang. Satu enggak dua-duanya, berarti masuk. 2 masuk kelipatan 2, berarti buang. 3 kelipatan 3, buang. 4 kelipatan 2, buang. 5 enggak kelipatan dua-duanya, masuk. 6 buang karena kelipatan 2 sama 3 ya masuk semua. 7 enggak kelipatan dua-duanya, masuk. 8 kelipatan 2, 9 kelipatan 3, 10 kelipatan 2, 11 enggak kelipatan dua-duanya. 12 kelipatan 2 sama 3, 13 masuk. 14 enggak kelipatan 2, 15 kelipatan 3, 16 kelipatan 2, 17 masuk kelipatan 17 enggak kelipatan dua-duanya. Dah, berarti U18 tuh ini. Bagus juga nih tadi ya. Terus sampai sini aman nggak? Aman betul aman. Aman ya. Aman-aman. Sip. Terus yang diminta di soal itu adalah tunjukkan U18 itu siklik. Siklik itu apa ya tadi? Kemarin lupa. Oh, siklik tuh ntar lupa aku. Siklik, grup siklik ya. Grup siklik itu adalah grup yang dibangun satu generator ya kalau nggak salah. Aku lupa cek aku lagi. Nah, ya kalau nggak salah ini kita lanjut nomor 5 ya. Nomor 5 G dikatakan siklik jika ada suatu elemen, ada suatu elemen deh. Suatunya nggak perlu tulis ya. Ada suatu elemen, katakanlah A elemen di G, sehingga G itu bisa dibangun oleh A, atau A-nya itu sebagai generator. Tunjukkan bahwa A itu siklik. Tunjukkan bahwa U18 itu siklik. Berarti dari semua elemen yang tadi 1, 5, 7, 11, 13, ini U18 nih grup terhadap apa ya, lupa aku. Perkalian ya kalau nggak salah. Aku lupa U18 itu apa. Oh ya, perkalian. Kalau U kalau nggak salah dia ke perkalian. Akan ditunjukkan eh akan ditunjukkan U18 terhadap perkalian itu grup dan dia siklik. Terus lagi nih, U18 tadi apa aja tadi? Berarti 1, 5, 7,
11, 13, 17. Bener gak? Ya bener. Ada 6 doang berarti ya. Nah, berarti harus ditunjukin. Ada salah satu bilangan yang dia tuh kalau dia dikalikan dengan dirinya sendiri, nanti itu dia tuh udah mewakili semua yang lain. Dan kalau menurutku ya, Cek, kira-kira elemennya apa ya? Nggak mungkin satu pertama. Cek. Yang pertama, dia itu nggak mungkin satu. Karena satu dikalikan satu ya satu. Dan dikalikan satu kali, apa? Dikalikan, sorry, salah ngomong. Karena satu pangkat dua ya satu. Satu pangkat tiga ya satu. Berarti dia tuh pasti tetap muter-muter di satu. Nggak mungkin satu berarti. Terus 17 juga aku rasa nggak mungkin. Karena 17 pangkat satu ya 17. Astagfirullahaladzim. 17 pangkat 2 dia tuh kayaknya nanti balik ke satu. Jadi nggak 17. Kenapa kenapa 17 pangkat 2 itu balik ke satu? Ya kalian hitung aja ini. Kita kan lagi bicara modulo nih. 17 kali 17 berapa? Syam. Si. Yo yo yo. 289. 89. Kalau dibagi sama 18 sisa berapa? Yuk, kalkulator. Yo, kayak kalkulator koma-koma gak ada sisanin nanti. Hitung yo. C, ini 289. Yo gimana? 18, 18. 1, 10, 18, 9. Eh, bener gak? 6. Ini. Loh. Oh iya sih, salah, Ini. salah, salah. Eh, 16 gak sih, Ut? Sisa satu. Hah? Gimana? Oh, 289 bagi 18 ya. 18 kan? Ini Iya tak? kan 10. 19. Iya, iya, Ya, iya, iya. Terus, 6 kan itu. 6. nah, Iya, 108 ya. 108. Satu, Yo, ya kan? Dia jadi satu. yo. Terus, bukan 17, bukan satu, coba 5 deh. 5 pangkat satu, satu. 5, anjir, salah ngomong. 5 pangkat 2, 25. 25 bagi 18, berarti sisa 7. berapa? Hah? 7 tak? Sisa 7 kan? Iya. Hmm? Terus 5 pangkat 3, berarti 7 kali 5. Berarti kan 5 kuadrat kali 5. Berarti 7 kali 5, 35. 35 bagi 18, 17 ya? Iya. Jadi kalau kalian ngitung misalnya 5 pangkat 3, itu kalian jangan ngulang dari awal. Jangan ngulang dari 5 kali 5 kali 5. Kelamaan. Kalian hitung aja dari yang sebelumnya, dari 5 pangkat 2. Dari 5 pangkat 2 kali 5. Berarti kan 5 pangkat 2 tadi 7, ini 5. Udah gitu aja sebenarnya hitungnya. Ini 35, kalau ini 35 berarti sebenarnya kan kalau kita bicara modulo tuh tandanya tuh bukan sama dengan ya. Itu sebenarnya kongruen, kayak 3. Bukan bukan 2 tapi 3. Harusnya kayak gitu. Karena kalau sama dengan ya kali 5 kuadrat sama dengan 7 kan beda. Oke, aku pakai notasi kongruen aja ya. 35 tadi dibagi 18 sisa 17. Oke, berarti 5 pangkat 3 itu 17. Terus 5 pangkat 4 deh. 17 kali 5 berapa? 17 kali 5. 85, Ut. Bagi 18, 90.
Eh, 13. 13 ya. Iya, ini kayaknya 5 bisa deh. Terus sampai 5 pangkat 6 deh nanti. Coba. 5 pangkat 5 berarti 13 kali 5, 65. 65 bagi 18, 18, 65. 65, 11. 11. Oke, ACC min. Nah, terakhir. 11 kali 5, 55 bagi 18. 1. Itu. Oke, dapat ya. Berarti bisa pakai 5. Oke, berarti nulisnya gini nanti. Ini yang biru-biru oletan ya, kalian jangan tulis. Berarti ini ngelanjut yang tadi, lanjutannya yang dari yang hijau-hijau. Habis nulis itu, perhatikan bahwa, ini nomor 5 ya. Perhatikan bahwa 5 pangkat 1 sama dengan 5. 5 pangkat 2 sama dengan, tadi berapa? Yang tadi Kio. 5, aku tulis dulu deh. 5 pangkat 3, 5 pangkat 4, 5 pangkat 5, 5 pangkat 6. Hmm, oke. Tadi 7, 17, 13, 11. 7, 17, ini apa? 13, 11, 1. Nah, seperti itu. Artinya, yang artinya dapat dikatakan U15 dia itu kayak gini. Hmm. 18. Hmm? 18. Eh, 18. iya, iya. Kesalahan menulis. Itu bisa ada 1 apa bisa bisa lebih apa enggak? Sama Mas Rain 5. Apa cuma 5 aja? Bisa jadi lebih. Kalau menurutku ya, kayaknya 7 juga bisa. Kayaknya 5, 7, 11, 13 bisa deh. Oke, oke. Feeling awal aja sih. Nah, itu. Dan karena dia bisa dinyatakan kayak gini, berarti kan sesuai ini, sesuai apa? Sesuai notasi tadi, apa sesuai notasi, sesuai definisi dari siklik, dia dikatakan siklik jika ada A elemen G sehingga ini, karena tadi ada, kan ada tadi berarti. A-nya kan 5 berarti. Sehingga, kemana sih? Sehingga U18 merupakan grup siklik. Lah, 5A clear. Ada yang mau ditanyain? 5A, apakah ada yang ditanyakan? Nah, iki, Van, tentukan banyaknya generator dari U18. Berarti kan ditanya ada berapa kemungkinan yang dia membangun itu.
Banyaknya generator nih apa ya? Ya wis, 5A dulu deh. 5A clear gak? Mana man? Man. Oke. Banyak generator ini kayaknya C. B sama C ini harusnya 1 poin sih. Kayak kita cari aja semua generator, berarti kan nanti dapat ada banyak, ada berapa banyak. Tapi kok kayaknya ini ya, aneh ya. Masa kita disuruh nyari semua generatornya satu-satu? Apa emang ada teoremanya ya? Yes, nanti nanti aku tanyain aja deh. Kayaknya kita belum sampai di situ. Kemarin kemarin cuma diajarin grup siklik sih. Generator ya sempet di spill, sempet diajarin kayak. Cuma kalau nyari banyak generator, apakah kita data satu-satu atau emang ada cara lain? Nggak tahu aku. Azan.
Kita lanjut tadi sampai di 5B sama 5C. Nggak tahu nih ada cara cepatnya apa gimana, tapi katakanlah kita disuruh nyari semua generatornya deh. Katakanlah. Hmm, oke. Katakanlah kita disuruh nyari semua generatornya. Berarti kan kayak kita disuruh ngecek satu-satu tuh. Selain 5 yang lain juga bisa nggak? Gitu. Kayaknya gitu ya. Kayaknya. Ya, berarti kan ya tinggal coba aja sih. Selain 5 kira-kira kayak gini juga gak? Coba kita lihat. Tadi 1 sama 17 udah enggak. Coba kita 13 sama ya. Kayaknya nih, aduh, udah selesai lihat ini semua. Katakanlah 13 sekarang. 13, 11. Terus 13 kuadrat, dia 169 bagi 18. Aduh, males. 180, 162 ya. 162, 169, 7. 13,3, 7 kali 13 itu 91. Berarti 91, 18, berarti berapa? 90. 1. Terus 13 pangkat 4. Loh, selesai di sini berarti. Bener nggak ini? Aku tahu salah itu. 13 kali 13 kan 169. Terus 180 dikalikan 9. 18 kalikan 9. 8 kali 9, 72. 9 tambah 7, 162. Berarti ini kan 7. Oke, 7. 7 kali 13 itu 91. Ya, 1. Berarti emang apa 13 ini kayaknya enggak. Karena dia tuh cuma ke 13, 71, 13, 71, dan seterusnya. Berarti 13 bukan. Tadi 5 iya. Terus kita cek lagi 11 sama 7. 11, 121, 121 berapa ya berarti? 18 dikali 6 deh kayaknya. 6 108. out. Hah? Iya, iya, iya. Terus, terus. 108. Oke. 121 kurangi 108, 12, 13. 15 tau. Hah? Kita? Iya, iya, iya. 13, 13, 13. 13, Ya. salah, salah. 15 berarti kan di luar U18. Terus 13 kali 11, 143. 143, 126. 14, 17. 17. Ini kayaknya bisa deh. 17 kali 11, 187. Berarti 7. Terus 7 kali 11, 77. Berapa berarti? 77 berarti 7. 72. 5. Oh, ini bisa harusnya sih. 5 kali 11, 55 ya 1. Ya. Berarti 11 bisa. 11 oke, tinggal 7 terakhir.
7, 1, 7, 7 kuadrat pas 9 berarti berapa sih? 36 ya? 36, 13, 7,3 itu 91, 1. Oh ya, nggak bisa. Oke, berarti yang bisa cuma 5 sama 11. Berarti generatornya nih, bentar. Ya, berarti generator yang mungkin tuh kayaknya tadi mana deh? Generator yang mungkin itu kayaknya cuma ada dua, yaitu 5 sama 11. Berarti ada dua. Berarti yang B jawabannya dua, yang C jawabannya ini, 5 sama 11. Harusnya sih gitu. Aku juga nggak nangkep maksud soalnya sih. Di sini banyaknya generator, di sini semua generator. Soalnya gini, soalnya semua generator tuh bisa bisa, bisa jadi dia himpunan. Generator tuh apakah dia elemennya aja, jadi cuma satu kayak gini, atau apakah dia itu himpunan. Kalau cuma bicara elemen ya gampang, emang cuma ada dua. Tapi kalau kita bicaranya himpunan, kalau himpunan tuh kayaknya generatornya banyak deh. Karena bisa jadi dia dibangun dirinya sendiri. Jadi generatornya ya lawan belasnya sendiri dia juga generator misalnya. Terus apa lagi? Misalnya ada lagi nggak subgrup? Misalnya yang dibangun sama apa ya? Yang banyak sih. Kayaknya harusnya ini aja deh. Aku juga nggak terlalu paham maksud soalnya. Tapi seharusnya nggak sesulit itu. Nanti aku coba tanya ke Mas Jaki deh. Saya salah. Berarti yang 5B sementara jawabannya itu. Dua. Terus yang 5C sementara jawabannya ini. Generator yang diisi 5. Terus sama apa? Yaitu himpunan yang dibangun oleh 5 dan himpunan yang dibangun oleh 11. Dah. Berarti kelar ya. Ada yang mau ditanyain nggak? Relasi ekivalensi apa ya? Keluar nggak ya? Aku juga agak yakin sih relasi ekivalensi itu bakal keluar apa enggak. Kalau keluar sebenarnya sih oke nggak sih? Kayak dia tuh cuma sifatnya tiga ya. Refleksif, simetri, sama transitif kan. Tapi kemungkinan besar enggak sih. Kayaknya relasi ekivalensi itu kan kayaknya cuma ulang dari matris gak sih itu. Kayaknya ya. Aku juga nggak tahu bakal bakal masuk apa enggak relasi itu. Oke.
Amankah? Apa ada yang mau ditanyain? Ini tak stop record ya.